Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kehamilan adalah momen yang paling ditunggu oleh pasangan yang sudah menikah untuk mendapatkan momongan. Kehamilan ini hanya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wanita karena adanya kelebihan, yaitu memiliki rahim. Alangkah bahagianya wanita yang mengandung dalam Islam, karena sesungguhnya muslimah yang hamil dalam pandangan Islam ternyata akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah juga akan melimpahkan kebaikan kepada wanita yang mengandung dengan penuh kesabaran. Adapun keistimewaan atau kebaikan yang akan diperoleh bagi wanita yang mengandung, sebagaimana Rasulullah SAW telah berwasiat kepada anaknya Fatimah Az-Zahra yang berbunyi, "Wahai Fatimah, apabila wanita mengandung, malaikat memohonkan ampunan baginya, dan Allah menetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan serta melebur 1000 kejelekan. Ketika wanita merasa sakit akan melahirkan, Allah menetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang di jalan Allah. Jika dia melahirkan kandungannya, bersihlah dosa-dosanya seperti ketika dia dilahirkan dari kandungan ibunya. Bila meninggal ketika melahirkan, dia tidak akan membawa dosa sedikit pun. Di dalam kubur akan mendapatkan pertamanan indah yang merupakan bagian dari taman surga. Allah memberikan pahala kepadanya sama dengan pahala 1000 orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan 1000 malaikat memohonkan ampunan baginya hingga hari kiamat." Berikut ini merupakan penjelasan mengenai pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada muslimah yang mengandung. 1. Malaikat beristighfar untuk wanita hamil. Ketika seorang wanita muslim tengah mengandung janin di dalam rahimnya, maka malaikat akan beristighfar untuknya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencatatkan baginya setiap hari dengan 1000 kebaikan dan menghapuskan 1000 kejahatan darinya. 2. Salat wanita hamil lebih utama dibanding wanita yang tidak hamil. Ternyata ibadah yang dilakukan oleh muslimah yang tengah mengandung diberi ganjaran yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan bahwa 2 rakaat salatnya wanita hamil jauh lebih baik dibandingkan dengan 80 rakaat salat yang dilakukan oleh wanita yang tidak hamil. Keistimewaan tersebut diberikan kepada wanita karena mengandung tersebut membawa janin dalam perutnya. Tentu saja sang janin ikut serta saat ibunya menunaikan ibadah sholat, mendengarkan bacaan-bacaan sholat, serta ikut sujud bersama sang ibu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta selalu dalam perlindungannya. 3. Memperoleh pahala puasa di siang hari dan pahala ibadah di malam hari. Tidak cukup sampai di sana, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa wanita yang sedang dalam keadaan hamil akan memperoleh pahala puasa saat siang serta ibadah di saat malam hari. Hal ini terjadi karena muslimah yang mengandung selalu membawa amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa janin dalam rahimnya kemana-mana. Dengan demikian, sangatlah wajar apabila wanita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mati syahid. Salah satu keutamaan wanita yang mengandung adalah ketika ia meninggal dalam keadaan melahirkan, maka dianggap sebagai mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, mati syahid itu ada 7. Selain mati terbunuh dalam perang fisabilillah, yaitu mati karena penyakit taun, mati karena tenggelam, mati karena penyakit lambung, mati karena sakit perut, mati karena terbakar, mati karena tertimpa reruntuhan, dan perempuan yang mati karena hamil atau melahirkan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Malik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada wanita yang meninggal dunia dalam masa kehamilannya. Jaminan tersebut adalah untuk memperoleh surga sebagaimana yang dijanjikan Allah bagi para pria yang mati syahid di medan perang untuk membela agama Allah. Kedudukan yang sangat tinggi bagi wanita yang meninggal saat kehamilan atau proses melahirkan ini menunjukkan betapa besar harkat yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada kaum wanita. Akan tetapi, wanita tersebut akan mati sia-sia jika kehamilannya itu merupakan hasil dari berbuat zina.
di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah tidak hanya dilakukan oleh pria yang sedang berperang saja. Namun ketika seorang wanita yang mengandung mulai merasa sakit hendak bersalin atau melahirkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, itulah 5 pahala yang akan diperoleh wanita yang sedang mengandung. Semoga dapat dipahami untuk selalu bersyukur atas rezeki Allah berupa titipan janin di dalam rahim dan tetap menjadi muslimah yang selalu menjalankan amalan soleh. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seorang wanita bila ditanya mengenai pekerjaannya, kemudian ia menjawab ibu rumah tangga, mungkin ada perasaan minder, malu karena merasa itu bukanlah suaranya yang istimewa. Bahkan tidak jarang ada yang beranggapan percuma saja sarjana kalau akhirnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Padahal jadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan mulia, sumber kasih sayang keluarga. Madrasah pertama bagi anak yang membangun dan memperkuat pondasi dalam sebuah keluarga. Tempat terbaik wanita adalah di rumah. Wanita pengejar karir dunia menganggap bahwa tempat mereka adalah di kantoran, bersolek dan berpakaian ketat. Berangkat pagi pulang sore hari bahkan malam, tak tahu masihkah ada waktu untuk melayani suami atau memperhatikan anak. Padahal wanita yang betah di rumah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihapuskan dosanya. Benarkah seorang ibu rumah tangga dipuji dan dihapuskan dosanya oleh Allah? Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab yang artinya, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Maka sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membayarkan kamu sebersih-bersihnya." Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka." Hadis riwayat Ahmad. Keberadaan seorang ibu dalam sebuah rumah tangga sangat amat berharga dan menjadi salah satu peran penting dalam pembangunan peradaban bangsa. Anak yang lahir dari seorang ibu yang memiliki pegangan teguh terhadap agama akan berpengaruh besar terhadap perkembangan akhlak anak bangsa. Menjadi ibu rumah tangga bahkan bisa membuka kesempatan untuk mendapatkan pahala setara dengan pahala laki-laki yang pergi berjihad. Asma bin Yazid, seorang wanita yang cerdas dan pemberani, menemui Rasulullah SAW kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, laki-laki memiliki keutamaan dan mereka juga berjihad di jalan Allah. Apakah bagi kami kaum wanita bisa mendapatkan amalan orang yang berjihad di jalan Allah?" Rasul bersabda, "Wanita yang selalu berbuat baik pada suaminya, membahagiakannya, dan mencari keridhoannya, maka dia akan mendapat pahala yang sama dengan suami mereka." Seorang muslimah berkewajiban senantiasa menjaga diri agar tidak menimbulkan fitnah karena wanita adalah aurat. Jika seorang wanita keluar dari rumahnya, maka setan akan mengawasinya dan membuat orang lain indah memandangnya. Disebutkan dalam hadis Abdullah, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya wanita itu aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan menyambutnya. Keadaan wanita yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Tirmizi. Wanita merupakan fitnah terbesar bagi laki-laki. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Utsman bin Zaid, Nabi bersabda, "Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para laki-laki selain fitnah wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud godaan wanita bisa jadi di dalamnya adalah istri. Karena ada di antara para istri yang membuat suaminya jauh dari Allah. Rasulullah pernah ditanya siapakah wanita yang paling baik, beliau menjawab, "Ya, itu yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci." Hadis riwayat Al-Asy'ari dan Ahmad.
Wanita terbaik adalah mendampingi suami dalam setiap keadaan, serta menyenangkan hati suami, bertanggung jawab untuk mengurus rumah dan anak-anaknya. Anak adalah titipan Allah Ta'ala yang kelak orang tuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya mengenai hal itu." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, menjadi seorang ibu rumah tangga adalah menjadi wanita yang mulia, wanita pilihan, dan wanita terbaik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah